Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Bintang Pamungkas dengan NIM 180300020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah SPK pada semester ganjil oleh dosen pengampu Pak Anton Setiawan. Topik dari pembahasan atau aplikasi yang akan saya sampaikan yaitu pemilihan kampus layak dibuka saat pandemi COVID-19 di Provinsi Yogyakarta menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW berbasis web. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu Pemprov DIY memilih kampus-kampus yang ada di Provinsi Yogyakarta. Apakah siap untuk dibuka kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai protokol yang baik dan benar. Kriteria penilaian dilakukan dengan menilai kesiapan atau prosedur yang diberlakukan di kampus dalam pencegahan COVID-19. Latar belakang ini didasari oleh bagaimana kesiapan kampus dalam menerapkan protokol COVID-19 di lingkungan kampus dalam upaya menghentikan penyebaran virus di lingkungan kampus. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pendataan dan mempercepat pengambilan keputusan saat itu juga. Apakah kampus tersebut telah memenuhi kriteria yang diberlakukan sehingga dapat dibuka untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka. Berikut saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Aplikasi ini digunakan oleh pihak petugas atau Pemprov DIY atau petugas yang menilai kampus-kampus yang akan dibuka kembali. Jadi hanya sebagai satu sisi, yaitu sebagai satu sisi petugas. Untuk tampilan utama di sini saya membuatkan form login agar keamanannya lebih terjamin dalam aplikasi tersebut. Kita masukkan username dan password, kemudian klik masuk. Oke. Sistem pendukung keputusan ini memiliki 5 kriteria penilaian. Tentu saja penilaian tersebut sesuai dengan topik yang akan kita sampaikan. Oke. Untuk kriteria pertama yaitu sarana cuci tangan atau hand sanitizer setiap ruangan dengan bobot 20%. Jadi untuk kriteria pertama ini diharapkan setiap kampus dan setiap ruangan kampus memiliki sarana cuci tangan atau disiapkan hand sanitizer. Jadi mahasiswa yang akan masuk untuk mengikuti perkuliahan, belajar mengajar, dan keluar dari kelas selalu terjaga kebersihannya dengan menyediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer di setiap ruangan belajar mengajar. Kriteria kedua yaitu menyediakan termogan setiap ruangan dengan bobot 10%. Jadi untuk dosen sebelum melaksanakan belajar mengajar di kelas diharapkan untuk mengecek seluruh mahasiswa yang masuk dan keluar saat hendak mengikuti belajar mengajar. Jadi mahasiswa tersebut harus selalu dikontrol suhu tubuhnya dan kesehatannya dengan menyiapkan termogan di setiap ruangan belajar mengajar. Kriteria ketiga yaitu menyediakan masker untuk mahasiswa dengan bobot 10%. Walaupun sekarang kita sudah diwajibkan untuk menggunakan masker kemanapun setiap saat, tetapi dari kampus juga harus menyediakan masker tersebut. Karena apabila ada mahasiswa yang kelupaan atau masker yang tidak pernah diganti selama 2-3 hari, nah disitulah
peran kampus untuk membantu mahasiswa dalam pencegahan COVID-19 ini. Kriteria keempat yaitu kebersihan dan pemetaan ruang belajar dengan bobot 30%. Pemetaan ruang belajar ini sangat berguna karena untuk pencegahan COVID-19 saat ini kita harus menjaga jarak, mematuhi protokol dengan menjaga jarak. Jadi dimanapun situasinya dan keadaannya kita harus tetap menjaga jarak, termasuk dalam proses belajar mengajar. Jadi yang biasanya di dalam ruangan kelas bisa sampai 40 mahasiswa yang belajar. Nah, dengan pemetaan ruang belajar ini diharapkan jumlah mahasiswa di dalam kelas dikurangi sebanyak 50%. Dan posisi-posisi meja-meja belajar harus memenuhi protokol yang diberlakukan dengan menjaga jarak sekitar 1 meter atau lebih. Dan kebersihan tetap harus diberlakukan. Kriteria terakhir yaitu terjadwal jam aktif kuliah sesuai aturan Kemendikbud dengan bobot 30%. Yang sebelumnya jam aktif kuliah bisa sampai sore ataupun malam, yang biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, dengan diberlakukannya jam aktif ini, kampus hanya dibolehkan dibuka hingga tengah hari, dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang atau jam 1 siang. Dan jam aktif kuliah diberlakukan juga untuk penjadwalan mata kuliah yang diambil mahasiswa. Jadi dalam sehari mahasiswa yang datang ke kampus tidak sebanyak sebelum pandemi. Jadi jam mata perkuliahannya juga harus dikurangi. Mungkin dalam satu hari satu ruangan hanya bisa dibolehkan untuk 2 kali pemakaian belajar mengajar, untuk pagi dan siang. Total nilai bobot dari 5 kriteria ini yaitu 100%. Dari masing-masing berbobot berjumlah 20, 10, 10, 30, dan 30, sehingga mendapatkan total 10%. Selanjutnya yaitu penginputan kampus. Penginputan kampus ini yaitu data kampus yang akan dinilai. Jadi di form tampilan ini saya sudah membuat data-data kampus yang akan nanti dinilai. Nah, di sini pun kita bisa menambahkan data kampus tersebut dengan contoh nama kampus yang akan dimasukkan. Contoh kita masukkan kampus kita bersama, alamat Pelem Lor. Klik tombol tambah sehingga kampus tersebut akan ditambah. Kita bisa menghapus data kampusnya. Nah, bisa tinggal diklik tombol hapus seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu form penilaian. Form penilaian ini kita menilai dari kriteria yang ada dan per data kampus yang tersedia. Jadi kampus yang kita masukkan tadi, kita datakan ya, pada form penginputan kampus dia akan menampilkan di data pilihan kampus. Contoh kita tampilkan kembali kampus kita bersama dengan alamat Pelem Lor tambah penilaian. Nah, maka kampus tersebut akan terdaftar di sini. Jadi kita hanya memilihnya. Kampus kita bersama Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Oke, kita mulai penilaian. Di sini saya akan menilai kampus Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto dengan kriteria yang diberlakukan. Kriteria pertama yaitu sarana cuci tangan atau hand sanitizer setiap ruangan.
Dengan bobot di sini saya sudah mengubah bilangannya menjadi 0,2, jadi bukan persenan lagi, agar di perhitungan dapat lebih mudah. Oke. Contoh di sini saya akan memasukkan nilai kriteria pertama 8 dan kriteria kedua menyediakan termogan setiap ruangan. Saya menilainya dengan 9. Kriteria ketiga menyediakan masker untuk mahasiswa dengan nilai 8. Kebersihan dan pemetaan ruang belajar bobot 0,3, saya mengisinya contoh 7. Dan terjadwal jam aktif kuliah sesuai aturan Kemendikbud dengan bobot 0,3, saya masukkan nilai 9. Oke. Jika nilai-nilai alternatif sudah dimasukkan dan sudah sesuai dengan keadaan di kampus, nah kita bisa klik tombol save untuk menyimpan datanya. Save, oke. Kemudian kita pilih menu dashboard. Menu dashboard ini adalah hasil dari seluruh penilaian dari tiap kampus dengan per kriteria yang diberlakukan. Di sini ada data kampus yang telah saya inputkan dengan mendapatkan total nilai masing-masing kampus. Contoh untuk penilaian pertama yaitu Universitas Gadjah Mada dengan alamat kampus Bulak Sumur Catur Tunggal dan mendapatkan total nilai 8,6. Dan kampus yang tadi kita melakukan penilaian yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto dengan mendapatkan total nilai 8,1. Kita bisa mengeceknya di menu detail. Klik tombol detail, maka data penilaian kampus akan memperlihatkan atau menampilkan seluruh penilaian per kriteria dan nilai alternatif yang sudah diinputkan. Seperti ini untuk penilaian Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto dengan 5 kriteria yang diberlakukan dengan bobot per kriteria dan nilai alternatif yang tadi telah dimasukkan, kemudian hasil dari nilai per kriteria dan ditotalkan akan mendapatkan nilai hasil total 8,1. Oke. Untuk sistem pendukung keputusannya di sini kita mengeceknya per persen. Jadi untuk kampus yang memiliki nilai 0 sampai 50%, maka kampus tersebut tidak diizinkan melakukan pembelajaran offline atau tatap muka. Kita bisa mengecek di total nilai di sini 8,6 atau bisa disebut sebagai 86% di sini. Untuk penilaian 0 sampai 50% ternyata ada yang mendapatkan nilai tersebut. Yaitu saya ambil contoh di sini Amikom Yogyakarta, dia mendapatkan nilai 47%. Maka kampus tersebut masih belum dapat diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran offline. Untuk keputusan kedua yaitu dengan nilai 51 sampai 80%, maka kampus tersebut diizinkan melakukan pembelajaran offline tetapi tidak full operasi. Nilai tersebut didapatkan dari kampus UTY dengan mendapatkan total nilai 66%. Jadi untuk kampus UTY mendapatkan keputusan bahwa kampus diizinkan pembelajaran offline tetapi tidak full operasi. Oke. Dengan selanjutnya keputusan terakhir yaitu dengan mendapatkan nilai 81 sampai 100%.
maka keputusannya kampus diizinkan pembelajaran offline sesuai dengan protokol yang diberlakukan. Contoh kampus yang diizinkan pembelajaran offline atau yang mendapatkan nilai 81 sampai 100% yaitu kampus UGM, kampus Akakom, dan kampus STTA. Sekian persentase atau demo yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.